Hai, selamat datang di YouTube channel Westina. Selamat merangkai desain terindahmu. Halo, jumpa lagi dengan saya Mesnina dalam materi membuat pola gamis yang praktis ya. Pola gamis ya yang saya buat ini adalah saya sudah buatkan gambarnya ya, kita lihat dulu desainnya ya, kita baca dulu desainnya. Desainnya adalah garis leher bulat ya. Mengapa leher bulat? Karena kebanyakan sekarang wanita menggunakan jilbab. Jadi nggak perlu kita garis leher itu diselesaikan dengan kerah dan lain-lain. Itu akan memperpanjang waktu kita untuk menyelesaikan baju ya. Jadi leher bulat saja, kemudian ini resleting ya. Nah, ini sengaja saya untuk ibu-ibu muda yang masih ada menyusui mungkin ya. Saya potong ya di bawah buah dada, kemudian lengannya lengan pop ya. Ini lengan pop, di bawahnya dikasih manset. Ya, di sini kasih kerut sedikit, kemudian panjang. Nah, ya. Itu adalah analisanya. Yang saya perlukan di sini adalah pola dasar ya, pola dasar badan, muka dan badan belakang, kemudian pola dasar lengan ya. Oke. Mengapa saya menggunakan pola dasar ini? Ini adalah pola dasar yang Anda juga bisa melihat di YouTube saya. Pola dasar ini pola dasar sistem IKIP Jakarta. Namanya IKIP Jakarta karena memang saya dosen IKIP Jakarta atau UNJ sekarang ya. Ini pola dasar sudah beberapa kali menang ya di tingkat perlombaannya, sehingga senior saya Ibu almarhum Pori Mulyawan menamakan adalah pola dasar IKIP Jakarta ya. Kenapa kami masih di IKIP Jakarta atau di UNJ masih bertahan dengan ini? Karena pola ini cocok untuk baju fit and flare ya. Jadi baju fit badan juga cocok, baju yang longgar juga cocok. Nah, sekarang kita akan membuat baju longgar ya. Baju yang akan saya buat ini size-nya kebetulan saya coba bawa L ya. L ya. L itu lingkar badannya yang perlu kita tahu kalau untuk membuat baju ini adalah lingkar badannya 100. Lingkar badan 100 ya. Lingkar panggul 102 ya. Lingkar pinggang 76 ya. Lingkar pinggang 76 ya. Nah, ini ukuran yang saya buat yang ini ya. Oke ya. Kalau panjang rok karena kita mau membuat gamis panjang ini, panjang roknya ini biasanya sekitar 90-an ya, 92, 93 segitulah ya. Tergantung kita sukanya seperti apa. Oke. Pertama, karena ini modelnya longgar ke bawah ya, ini lipit cup. Nih lipit cup aslinya adalah ini dan ini ya. Jadi ini kita tutup, terlebih dahulu kita gunting yang di bawah ya, karena longgar ke bawah. Jadi kita gunting yang di bawah ya, coba dilihat. Gunting dulu ini ya. Oke. Kemudian ini kita lipat ya, pola lipit cup atas ya. Lipit cup atas kita gunting, kemudian kita lem. Kenapa saya lem? Saya tidak menciplak supaya Anda tahu bagaimana terjadinya pola ini ya. Ya, kemudian ini saya lem. Kita lemnya cukup di sudut saja untuk membuat ya. Ini nempel ya. Oke. Nah, untuk pertama kita coba menurunkan panjang rok ya. Panjang rok kita ambil di sini 90 cm ukuran skala 1/4 ya. Ini 90 tidak cukup, 90 ya. Oke. Ke bawahnya itu adalah 90 ya.
90, ini kertas saya hanya 70. Jadi Anda mau membuat itu nggak apa-apa, sampai ke 90 nggak apa-apa ya. Jadi ini 70, kita garis ke bawah. Ya. Kemudian kita turunkan, ini adalah tinggi panggul ya, rata-rata antara 17 biasanya tinggi panggul ya, dari sini tinggi panggul 17. Nah, ke sini kita ukur 1/4 lingkar panggul ya, ditambah 1. 1/4-nya adalah tadi 102, 1/4-nya adalah 25,5 tambah 1, 26,5 tambah 1 lagi 27,5, karena dia sebagai badan muka ya. Ini di sini. Kemudian di bagian lengan, nih lengan kita turunkan ini 2 cm, keluar 2 cm. Nah, nih ya. Kita bentuk garis baru. Oke. Ini. Kemudian kita hubungkan dengan garis ini. Ya, kita hubungkan dengan garis ini. Lalu ya, nah di sini karena ada putus ya di bagian ini bukan bagian pinggang, ini sekitar 10 cm di atas pinggang ya. Jadi kira-kira sekitar 10 cm di atas pinggang ya. Oke. Nah, ini kita ternyata ini 10 cm ya, memang ini kita ambil dari atas ke bawah ini 25 ya, 25, karena untuk baju menyusui biasanya 25 udah cukup resletingnya ya. Kemudian kita tarik garis ke sisi ya. Di bawah ini apa kita turunkan ini 5 cm atau berapa, yang penting dia sudah terjadi runcing ke tengah muka ya. Misalnya kita ambil di sini 5 cm, oh ya, pas 5 cm ya, pas 5 cm. Kita hubungkan. Oke. Nah ya, nah ini leher ya, kalau kita mau leher asli juga tidak apa-apa, tetapi kebanyakan orang ini menurunkan leher ini 2 cm. Kemudian dibentuk garis leher baru, ini 1 cm ya, ini 1, ini 2, dibentuk garis, pelan-pelan kita membentuk garis kerung leher. Nah, seperti itu ya. Nah, secara pola ini sudah selesai secara pola, tapi ada yang disebut dengan pecah pola. Kenapa pecah pola diperlukan di sini? Karena di bawahnya, coba lihat di sini, modelnya kan ada kerut ya, ada kerut. Kita ciplak ya, pola yang sudah ada nih, polanya sudah jadi, tapi kita ini baru merubah model ya, disebut model. Nih ciplak yang garis leher yang sudah baru, kemudian kita bahunya kita ciplak garis baru. Nah, ini ya, kemudian ke bawah. Oke. Nah, ini di sini tadi ini baru sampai 70 sampai di sini tadi. Nah, ini 70 ya. 70 baru sampai sini. Ya, oke. Nah, ini jangan lupa ini memberi tanda, ini muka, ini tengah muka ya. Kita gunting.
Ini lehernya sudah leher yang sudah dirubah ya. Lehernya sudah dirubah. Kemudian kita tempel di tempat yang baru. Ya. Digunting. Karena ini nanti akan dipasang resleting ya. Ini ditempel. Nah, ini polanya. Nah, ini kan ada kerut ya. Lihat nih ada kerut di bawahnya. Ini kita gunting. Nah, ini yang paling penting pengetahuannya di sini. Ya, pengetahuannya di sini. Ya. Kita ukur tadi ini kan baru 70 ya, sedangkan dia 90 panjangnya. Oke. Kita ambil. Ini adalah 90 ya. Dia rok itu baru tadi sampai 70 ya. Nah, yang ditempel di sini. Ini 70 sampai di sini tadi kan? 70. Nah. Nah, ilmunya di sini, ilmunya. Jadi begini. Nah, ini ya. Ini kalau begini dia belum ada kerut. Kita tambahkan kerut ya. Paling sedikit adalah separuh dari ini. Ya. Separuh ini ya, jadi kita ancar-ancar aja ya. Oke, ilmunya tuh di sini, coba lihat ya. Ini mengapa saya garis, karena ini harus saya tempel ya, begini nanti tuh sejajar ya. Coba lihat di sini ya. Ini kan saya jarahkan paling sedikit setengah ini ya. Coba ukur. Ini ada 30 ya, 30. Paling sedikit saya beri jarah itu adalah 15. Nah, ini ditempel di sini. Nah, ya. Coba lihat, saya ulang lagi. Karena di sini suka itu salah. Ujung ini kenapa saya garis begini, karena ini harus sejajar nanti walaupun kita lebarkan ya untuk kerut ya. Saya lebarkan, nah begini ya, nih ya, saya kasih lem. Nah, ini adalah kelebihan untuk kerut ya. Oke. Nah, ini adalah bawahnya udah sampai 90 tadi. Nah, kita beginikan. Kemudian kita kasih tanda merah karena ini adalah pola muka. Nah, ini coba dilihat, hubungkan titik terendah dengan titik tertinggi. Nah, ini ya. Nah, ini yang suka banyak salah di sini. Nah, ya, ini diberi tanda garis titik, tandanya adalah ini di lipatan kain ya. Nah, polanya bagian muka sudah selesai. Ini adalah tambahan untuk kerut ya. Yang akan dikerut itu adalah ini. Nanti kalau yang kita jahit untuk kerut adalah ini, kita tempelkan di sini. Ini adalah yang akan dipasang resleting. Di sini dipasang resleting. Ya. Dah, selesailah
pola bagian muka. Pola bagian belakang coba kita ya, kita buat pola bagian belakang atau di satu halaman saja, di sini saja juga bisa ya. Oke, bagian belakang ya, kita coba gambar di sini. Nih ya, bagian muka karena tidak ada perbaikan, kita boleh ciplak saja polanya ya, tidak seperti pola muka tadi yang ada pemindahan lipid cup ya, jadi seperti ini saja. Oke, oke. Nah, di sini tadi ini kan dikurangi 1 cm ya, yang pertama tadi. Nih, kita lihat nih, coba lihat. Ini dikurangi 1 cm ya. Nah, ini juga dikurangi 1 cm. Nih 1 cm kita rubah. Oke, ya. Nah, kemudian ini dari sini kita turunkan tadi 17 cm ke bawah karena ini tinggi panggul ya. Ke sini adalah 1/4 lingkar panggul. Kalau tadi muka itu adalah 1/4 lingkar panggul tambah 1 tambah 1. Kalau di sini 1/4 lingkar panggul ya. Lingkar panggulnya adalah 102, 1/4-nya adalah 25,5 dikurang 1, 24,5 tambah lagi 1. Dia sebagai pola muka kita. Oke. Nah, setelah itu kita rubah ini, kalau yang di muka tadi diturun 2, ini keluar 2, kita rubah kerung lengan. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan mudahnya ya, kita bekerjanya mudah. Nah, ya kita hitung panjang roknya tadi kan 90, ini baru ada 75, berarti ini masih kurang. Kita beri tanda ini adalah kurang 15 ke bawahnya ya. Oke, belakangnya kira-kira seperti ini ya. Belakangnya ada potongan juga di belakang. Tentu kita samakan dengan bagian muka ya. Bagian muka tadi ketiaknya diturun 5, ini juga diturun 5. Ini 5, kemudian digaris ya, digaris dan tuh, nah garis datar ke sini ya. Nah, ini nanti kita ciplak lagi untuk mengembangkan, atau ya coba lihat di sini tidak perlu kita ciplak ya, tetapi untuk membuat pola, menempelkan pola pada bahan nanti ya, kita tinggal tambah garis leher baru ya, garis kerung lengan yang baru yang sudah diturunkan. Ini beri tanda ya, tanda. Kemudian ya. Nah, garis pinggang jangan lupa diberi tanda. Ini garis pinggang, ini adalah garis panggul. Nah ya, oke. Nah, coba dilihat ini ya, tadi kita panjang rok kan nih dari pinggang, nih pinggang ya. Nah kan 90 ya, 90 pas 90 ini ya, pas 90. Udah, ini baru merubah model ya, merubah model atau merubah pola. Karena pecah polanya setelah kita kutip atau kita ciplak begini,
pas. Kita beri warna biru ya. Oke, seperti pola muka ya. Ini kan kita gunting karena putus ya, pola belakang. Nah, ini adalah tengah belakang. Nah, ini harus kita bagi dua, kita gunting untuk membuat Oke, saya ulang lagi. Untuk membuat pola belakang kita memerlukan pola dasar belakang, ini dia ya, pertama. Kedua, kita karena pola muka tadi ini ada diturunkan satu, kita turunkan satu ya. Kemudian untuk menyamakan dengan muka, kalau muka itu dikurang dua, diturunkan dua, ke sisinya dua ya, ini dia. Jadi dibuat kerung lengan baru. Nah, ini dia ya. Oke, nah kemudian dari pinggang, ini kan garis pinggang nih, kan garis pinggang ya, garis pinggang. Dari pinggang diturunkan ke bawah ini adalah 17 cm ya, karena tinggi panggulnya 17 cm. Sini ke sini 17 cm di garis ya. Berapa panjang ini? Panjang garis ini adalah 1/4 lingkar panggul tambah 1 dikurang 1 tambah 1. Jadi 1/4 lingkar panggul ya, dikurang 1 tambah 1. Dikurang ini dikurang 1 ini dia sebagai pola belakang, ditambah 1 ini dia sebagai pola gamis ya. Ini pola gamis. Oke. Udah dapat angka ini, sambungkan ini ya dengan ini ya. Terus langsung ke bawah. Berapa panjang ke bawah adalah sepanjang rok. Panjang roknya tadi 90. 90 itu kita ukur dari pinggang. Oke. 90. Ternyata di sini baru 75. Ya, 75. Berarti ini kurang 15 ke bawahnya. Ya. Nanti pas pecah pola kita tambahkan. Nah, ini kita sudah mengutip ya, ini pola sudah selesai. Pola sudah selesai, kita kutip, nih dia. Ya, saya ciplak tadi. Kemudian kita gunting. Turunkan 5 cm. 5 cm ini adalah ngikut yang muka. Ini di muka, pola muka ini adalah 5 cm. Ini belakang juga 5 cm. Ya, kita gunting. Kemudian yang ini kita belah ya, lalu kenapa? Karena di sini di bawah sini kan ada kerut nanti. Nah, kita sama dengan bagian muka tadi, kita renggangkan paling sedikit adalah setengah dari ini ya, setengah dari ini. Nah kira-kira segitu ya. Nah, lalu kita beri tanda. Ini pinggang, ini tengah belakang ya, kotak saja. Ya, panjangnya tadi pinggang ya, pinggang. Ini udah 90 tadi ya. Ini kan tadi roknya baru 75. Di bawahnya udah ditambah nih. Ini udah tambahan ya. Ini sudah tambahan. Jadi panjang roknya udah normal. Ya. Oke. Nah, jadi selesailah pola belakang. Nanti saya beri tanda.
garis titik. Ini akan kita letakkan nanti di lipatan kain ya. Mungkin siapa yang sudah sering menjahit ya akan dia tahu ya. Ini adalah tengah belakang ya. Ini adalah kerutan, nanti akan dikerut ya. Kemudian disambungkan ke sini nanti. Nah, begini ya. Oke. Kemudian bagian muka ya. Bagian muka juga ini dikerut ya. Ini dikerut, akan disambungkan ke sini ya. Jadi ini dijahitkan dengan ini nanti ya. Tapi ini adalah di garis titik garis lipatan kain ya, karena dia tidak putus, tidak ada jahitan ya. Nah, oke. Badan sudah selesai. Kemudian lengan ya, lengannya ya kita ukur lengan yang baru nih, lengan yang baru ya, garis lengan yang baru ini kita ukur. Kemudian kita buat pola lengan ya. Ini dia pola lengannya, tetapi lengannya panjang ya. Kita ciplah ya. Panjang lengan panjang biasanya kalau kita dewasa antara 52 sampai 55 panjang lengannya. Coba lihat di sini. Nah, panjang lengan 52 sampai 55. Kita ambil aja 53. Oke. Ya. Nah, bawah ini ya, di bawah ya, kenapa saya garis begini? Karena kita harus ukur dulu kita punya lengan bawah ini berapa, karena kan nanti akan ada kupnat kerut ya, lengannya ada kerut. Mana tadi? Nah, rata-rata lingkar ini kita ya, ini ada biasanya antara 20 ya. Nah, kalau 20 paling tidak tambah untuk kerutnya adalah setengah dari 20 ya. Jadi paling tidak ini adalah setengahnya, setengah dari 20 tambah 10. Nah, 30 berarti kalau 30 bagian bawahnya, jadi setengahnya 15. Nah, ini minimal ya. Nah, tapi kalau misalnya kita perlu ini banyak kerut ya, ini banyak kerut, boleh kita tambahkan 3/4 dari 20. Misalnya kita tambahkan sampai jumlahnya ini sampai 35 ya, atau 36 boleh. Berarti kalau 36 setengahnya itu ada 18. Nah, ini 18, 36. Nah, gitu ya. Nah, terus kita kita hubungkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ini adalah bagian belakang. Ini muka. Ya. Kalau dilihat ya, kalau kita tekuk lengan kita, ini lengan sini kan ada kelebihan ya. Ada kelebihan supaya siku kita gak tertarik. Makanya di sini diberi kelebihan pada bagian belakang saja. Ini ambil tengah-tengahnya. Ini ada 3 cm. 3 cm ke bawah nih ya. Kita seperti ini. Kita kasih, tapi depannya tidak ditambah. Nah, ya, supaya lengan lebih enak di siku. Jadi ini ada 3 cm, ini adalah kelebihan di siku bagian sini ya. Karena ini ada belakang, ini muka. Ya, semua orang ada siku. Jadi siku itu dikasih dia kelonggaran 3 cm. 3 cm seperti ini. Sehingga dia akan menghasilkan lengan, kalau saya gambar pola lengan nih. Nah, menghasilkan ini. Ya. Nah, ini menghasilkan ini nih. Ada gelembung.
Kalau tidak kita kasih gelembung sini, gambarnya tidak seperti ini, gambarnya seperti ini. Ya. Nggak ada gelembungnya. Nggak ada gelembung seperti ini. Jadi inilah fungsi dari gelembung itu. Ya. Dia akan kaku saja, nggak ada ini, malah nggak ada gelembung ini. Akan kaku saja lengannya, ya. Bahkan ada ketarik, ya. Ya, saya ulang lagi. Ini adalah pola muka, ini merubah pola. Ini adalah pecah pola. Ini merubah pola, ini adalah pecah pola, yang mana bagian ini ada, ya. Ini bagian, nah seperti ini, ya. Jadi ini dikerut, dijahit di sini, ya. Ini dikerut, jahit di sini, sehingga, ya, sehingga gambar yang ada menjadi kenyataan bajunya. Kenyataannya ini tadi kita turunkan 25 cm, ini dari ketiak kita turunkan 5 cm, terus dibuat garis runcing begini, ini dipasangkan resleting, ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan pola ini untuk membuat baju sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya. Saran dan kritiknya kami tunggu. Bye.